Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Juniarti. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai gangguan kecemasan. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi gangguan kecemasan, di mana cemas merupakan suatu sikap alamiah yang dialami oleh setiap manusia sebagai bentuk respon dalam menghadapi ancaman. Namun, ketika perasaan cemas itu menjadi berkepanjangan atau maladatif, maka perasaan itu berubah menjadi gangguan cemas atau anxiety disorder. Yang selanjutnya yaitu riset kesehatan dasar tahun 2007, Departemen Kesehatan 2008 menjelaskan bahwa di Indonesia prevalensi gangguan jiwa 4,6%, sedangkan gangguan mental emosional jauh lebih besar, yakni 11,6%. Salah satu gangguan mental emosional yang menimbulkan dampak psikologis cukup serius adalah ansietas atau kecemasan. Yang selanjutnya yaitu gejala klinis. Yang pertama, gejala somatik. Gejala somatik ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, keringat berlebihan. Yang kedua, ketegangan pada otot seket akan menyebabkan sakit kepala, kontraksi pada bagian belakang leher atau dada, suara bergetar, dan nyeri pada punggung. Yang selanjutnya, sindrom hiperventilasi. Akan berdampak mengalami sesak napas, pusing, dan parestesi. Yang selanjutnya yaitu gangguan fungsi gastrointestinal, akan berdampak mengakibatkan nyeri abdomen, tidak nafsu makan, mual, diare, dan konstipasi. Yang selanjutnya yaitu iritabilitas kardiovaskuler, di mana kita akan mengalami hipertensi dan takikardi. Yang selanjutnya disfungsi genitourinaria, di mana kita akan mengalami sering buang air kecil, sakit saat berkemih, impoten, sakit pelvis pada wanita, dan kehilangan nafsu seksual. Nah, selanjutnya yaitu gangguan psikologi, di mana pada gangguan psikologi ini kita akan dapat mengalami ciri-ciri atau dalam bentuk gangguan mood, kesulitan tidur, kelelahan atau mudah capek, kehilangan motivasi dan minat, sangat sensitif terhadap suara, berpikir kosong, dan tidak mampu berkonsentrasi dan mudah lupa. Kita juga akan mengalami kikuk, canggung, dan koordinasi buruk. Kita juga tidak bisa membuat keputusan sendiri, gelisah, resah, dan tidak bisa diam. Kehilangan kepercayaan diri, kecenderungan untuk melakukan segala sesuatu berulang-ulang, dan terus-menerus memeriksa segala sesuatu yang telah dilakukan. Yang selanjutnya yaitu beberapa teori mengenai penyebab kecemasan. Yang pertama yaitu teori psikologis, di mana pada teori psikoanalitik adanya ego yang memberitahukan adanya suatu dorongan yang tidak dapat diterima. Sedangkan teori perilaku disebabkan oleh stimulus lingkungan spesifik. Teori eksistensial, teori ini memberikan model gangguan kecemasan umum, tidak terdapat stimulus yang didefinisikan. Yang selanjutnya yaitu teori biologis, di mana sistem saraf otonom sterosor dapat menyebabkan pelepasan epinefrin dan adrenal. Sedangkan neurotransmisi akan menyebabkan GABA, serotonin, norepinefrin. Yang selanjutnya yaitu faktor kognitif, di mana menyimpan pikiran dan kebiasaan yang berlebihan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis gangguan kecemasan. Yang pertama, gangguan kecemasan umum, di mana gangguan kecemasan umum ini akan menyebabkan kekhawatiran yang berlebihan dan bersifat pervasif, disertai dengan berbagai simptom somatik yang menyebabkan gangguan signifikan dalam kehidupan sosial atau penderita, atau menimbulkan stres yang nyata. Pada gangguan kecemasan umum memiliki presentasi kekambuhan yang tinggi dan kecepatan pemulihan kembali yang rendah. Gejalanya yaitu yang pertama psikologis dan kognitif, di mana akan menyebabkan kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran yang sulit dikendalikan, perasaan cemas atau gelisah sebelum sesuatu terjadi,
dan sulit berkonsentrasi atau pikiran kosong. Sedangkan gejala fisiknya yaitu gelisah, letih, otot tegang, dan sulit tidur dan mudah marah. Yang selanjutnya yaitu gangguan panik, di mana pada umumnya gangguan panik ini memiliki gejala dimulai dengan rangkaian serangan panik yang tidak terduga, yang kemudian diikuti ketakutan terus-menerus. Minimal 1 bulan akan muncul serangan panik yang lain. Gejala-gejala tersebut akan mencapai puncak dalam 10 menit dan umumnya berakhir tidak lebih dari 20 atau 30 menit. Serangan-serangan panik melibatkan reaksi kecemasan intens disertai dengan simptom-simptom fisik seperti sulit bernapas, napas tersengal, jantung berdetak kencang, mual, rasa sakit di dada, berkeringat dingin, dan gemetaran. Hal lain yang penting dalam diagnosa gangguan panik adalah bahwa individu merasa setiap serangan panik merupakan pertanda datangnya kematian atau kecacatan. Di mana gangguan panik ini juga memiliki gejala, di mana gejala psikologisnya yaitu yang pertama depersonalisasi, derealisasi, takut kehilangan kendali atau kontrol, takut menjadi gila, takut mati atau meninggal. Sedangkan gangguan fisiknya yaitu gelisah, nyeri perut, rasa sakit atau tidak nyaman pada dada, kedinginan, pusing, dan rasa tercekik, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu gangguan fobia. Yang pertama, fobia spesifik, di mana gangguan fobia spesifik ini memiliki ciri utama. Fobia spesifik adalah yaitu ketakutan yang luar biasa dan terus-menerus terhadap objek atau situasi tertentu. Penderita tidak mengalami gangguan serius dalam kehidupan kesehariannya, karena mereka hanya perlu menghindari objek-objek yang ditakuti. Fobia spesifik tidak dapat diatasi dengan terapi obat, tetapi lebih memberi respon kepada terapi perilaku atau psikologis. Yang selanjutnya adalah fobia sosial, merupakan suatu ketakutan yang tidak rasional dan menetap, biasanya berhubungan dengan kehadiran orang lain. Individu menghindari situasi di mana dirinya dievaluasi atau dikritik, yang membuatnya merasa terhina atau dipermalukan, dan menunjukkan tanda-tanda kecemasan untuk menampilkan perilaku yang memalukan. Yang selanjutnya adalah pasca trauma, di mana pasca trauma adalah gangguan kecemasan yang terjadi setelah mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa traumatik. Peristiwa traumatik adalah peristiwa yang mengancam nyawa seperti pertempuran militer, bencana alam, insiden teroris, kecelakaan yang serius, atau penyerangan fisik atau seksual pada orang dewasa ataupun pada anak-anak. Yang selanjutnya yaitu Obsessive Compulsive Disorder atau OCD, di mana gangguan OCD-nya adalah kondisi di mana individu tidak mampu mengontrol diri pikiran-pikirannya yang menjadi obsesi yang sebenarnya tidak diharapkan, dan mengulang beberapa kali perbuatan tertentu untuk dapat mengontrol pikirannya tersebut untuk menurunkan tingkat kecemasannya. Penderita gangguan ini mungkin telah berusaha untuk melawan pikiran-pikiran mengganggu tersebut yang menimbul secara berulang-ulang, akan tetapi tidak mampu menahan dorongan melakukan tindakan berulang-ulang untuk memastikan segala sesuatu baik-baik saja. Yang selanjutnya yaitu agorafobia, yaitu suatu ketakutan berada dalam tempat atau situasi di mana ia merasa bahwa ia tidak dapat atau sukar menjadi baik secara fisik maupun psikologis untuk melepaskan dirinya. Orang-orang yang memiliki agrofobia takut pada kerumunan dan tempat-tempat ramai. Yang selanjutnya yaitu pengobatan gangguan kecemasan. Yang pertama, terapi non-farmakologi. Yang pertama yaitu psikoterapi, di mana psikoterapi ini merupakan salah satu cara mengatasi kebanyakan kondisi medis. Yang kedua, terapi perilaku, di mana terapi konseling yang memfokuskan pada kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh pasien. Yang ketiga, terapi kognitif, di mana terapi ini dengan cara mengajak pasien untuk memecahkan berbagai masalah dengan cara berkomunikasi langsung dengan orang yang sudah sembuh dari penyakit kecemasan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.